Tiap kali kita buka berita, ada saja pejabat yang diciduk karena korupsi. Rasanya janggal banget, seolah-olah merampok uang rakyat ini sudah dianggap hal yang lumrah di negeri kita ini. Dampaknya bukan cuma soal rugi triliunan rupiah, tapi ini merupakan sindiran keras kalau korupsi sudah mengakar bak tradisi. Menanggapi kondisi yang makin parah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menuntut agar para koruptor dihukum mati dan dimiskinkan sekaligus demi memberikan efek jera yang nyata. Tapi tunggu dulu teman-teman, katanya Komnas HAM ternyata punya sudut pandang yang bertolak belakang. Ini jelas jadi isu yang sangat panas dan bikin pro kontra. Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diharapkan dapat menekan penyelewengan uang negara yang mengancam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia sudah punya fatwa berkenaan dengan korupsi dalam batas tertentu dan itu membahayakan terhadap eksistensi dan kelangsungan negara, maka boleh dihukum mati. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu kalau koruptornya makin tidak ada, bahkan tidak ada lagi. Sudah jelas. Tapi kalau penangkapan di mana-mana penangkapan, saya melihatnya itu tanda ketidakberhasilan pemberantasan korupsi. Karena masih banyak orang yang korupsi. Apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Pernah mikir nggak, kenapa koruptor yang merugikan negara triliunan rupiah masih bisa tersenyum lebar waktu ditangkap? Jawabannya sederhana. Penjara beberapa tahun itu murah dibanding hasil curian yang bikin kaya 7 turunan. Sekarang muncul 2 wacana panas. MUI minta koruptor dihukum mati, tapi Komnas HAM sebut itu melanggar hak hidup. Tapi pertanyaannya, kalau hak hidup koruptor dijaga ketat, siapa yang menjaga hak hidup jutaan rakyat yang dimiskinkan gara-gara uangnya dicuri? Mari kita bedah 3 alasannya sampai tuntas. Saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Sebelum kita bedah lebih dalam, perlu dipahami bahwa video ini dibuat bukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai wadah edukasi dan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan bangsa. Kalau Anda setuju bahwa suara rakyat kecil harus didengar dan penegakan hukum harus adil tanpa pandang bulu, mari bersatu. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar pesan ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Makin banyak yang menonton sampai akhir, makin kuat gelombang kesadaran kita untuk mengawal transparansi di negeri ini. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Dari kota atau daerah mana Anda menyimak video ini? Mari kita tunjukkan bahwa dari ujung barat sampai ujung timur, rakyat siap bersatu mengawasi uang rakyat. Ya, kita semua tahu, korupsi itu racun yang merusak masa depan bangsa. Jadi gimana nih teman-teman? Setuju koruptor dihukum mati atau dimiskinkan sampai ke akar-akarnya? Coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama dengan akal sehat. Di sepanjang tahun 2026 ini, kita disuguhkan pemandangan yang membuat dada terasa sesak. Belum genap 1 tahun berjalan, operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga penegak hukum sudah menjaring belasan kepala daerah. Mulai dari kasus suap izin usaha, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan dana proyek negara. Bahkan yang lebih memprihatinkan, dugaan praktik rasuah ini menyentuh program-program yang sejatinya ditujukan untuk rakyat kecil, seperti anggaran gizi dan fasilitas publik. Kejadian ini membuat kita bertanya-tanya, apakah rasa empati kepada masyarakat sudah benar-benar hilang dari benak oknum-oknum penguasa tersebut? Ada satu fenomena unik yang selalu menjadi sorotan masyarakat awam. Ketika para oknum pejabat ini tertangkap dan dipamerkan menggunakan rompi tahanan, reaksi mereka seringkali jauh dari kesan penyesalan.
Mereka masih bisa tersenyum ramah, melambaikan tangan ke arah media-media, bahkan sesekali menyapa pendukungnya dengan wajah tenang. Mengapa fenomena senyum ramah ini bisa terjadi? Logika sederhananya sangat jelas. Banyak masyarakat menilai bahwa sanksi hukum saat ini belum memberikan ketakutan yang nyata. Vonis penjara selama beberapa tahun seringkali dianggap tidak sebanding dengan besarnya jumlah uang yang ditilap. Bayangkan, seorang oknum bisa saja menanggung hukuman penjara singkat, namun setelah masa hukumannya selesai, kehidupan keluarganya tetap terjamin mewah dari sisa-sisa hasil penyalahgunaan wewenang tersebut. Hukuman penjara tanpa adanya tindakan yang menguras habis aset curian seperti hanya memberikan masa istirahat sejenak bagi para pelakunya. Jika iklim hukum yang terasa longgar ini terus dibiarkan tanpa adanya pembenahan yang mendasar, maka aksi penyalahgunaan wewenang ini tidak akan pernah berhenti. Tindakan merugikan ini akan berulang dan terus dianggap sebagai hal biasa oleh oknum-oknum berikutnya. Penderitaan akibat dampak tindakan tersebut tidak pernah ditanggung oleh si pelaku, melainkan dilimpahkan sepenuhnya kepada rakyat kecil yang terus kehilangan haknya untuk mendapatkan fasilitas hidup yang layak, sekolah yang berkualitas, dan jaminan kesehatan yang adil. Korupsi itu penyakit yang membunuh negara secara perlahan. Tidak ada jalan lain. Presiden Prabowo harus tegas dan tanpa kompromi memberikan sanksi paling berat bagi para mafia dan koruptor. Teman-teman, tulis bentuk dukungan kalian di kolom komentar agar Presiden Prabowo tahu apa yang diharapkan rakyatnya. Merespons kenyataan pahit mengenai maraknya praktik rasuah yang tidak kunjung mereda tersebut, kini muncul sebuah gelombang perdebatan yang sangat sengit di tengah-tengah masyarakat kita. Perdebatan ini bukan sekadar obrolan di warung kopi, melainkan perbincangan serius yang melibatkan para tokoh agama, pakar hukum, hingga para pegiat hak asasi manusia. Pertanyaan besarnya sangat mendasar. Hukuman seperti apa yang sebenarnya paling adil dan sanggup membuat para oknum pejabat berpikir jutaan kali sebelum berani menyentuh uang rakyat? Di satu sisi, Majelis Ulama Indonesia menyuarakan dorongan yang sangat tegas. Lembaga keagamaan ini menilai bahwa kejahatan penyalahgunaan uang negara sudah masuk dalam kategori luar biasa dan merusak tatanan hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, langkah drastis perlu diambil. Majelis Ulama Indonesia mendorong agar ancaman hukuman mati dan tindakan pemiskinan total dapat diterapkan secara bersamaan bagi para pelaku rasuah kelas berat. Landasan pemikiran di balik dorongan ini sebenarnya sangat masuk akal bagi masyarakat awam. Dalam pandangan hukum yang mengedepankan keadilan bagi korban, sebuah sanksi harus memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah memberikan efek jera yang mutlak kepada si pelaku, agar tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya. Kedua adalah memberikan efek pencegahan atau rasa takut kepada orang lain yang baru berniat untuk melakukan tindakan serupa. Jika seorang oknum pejabat terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran dalam jumlah yang fantastis dan dampak tindakannya terbukti menghancurkan perekonomian daerah, atau bahkan mengancam stabilitas nasional, maka opsi hukuman terberat dinilai layak untuk dipertimbangkan. Logika yang dihadirkan adalah logika perlindungan publik. Tindakan tegas kepada satu orang yang terbukti bersalah dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan jutaan rakyat yang tidak berdosa. Seringkali kita tidak menyadari betapa luasnya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh satu kasus korupsi. Ketika anggaran pembangunan fasilitas kesehatan dicuri, ada berapa banyak warga miskin yang tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang layak? Ketika anggaran pembangunan sekolah dipangkas demi mengisi kantong pribadi, ada berapa banyak anak-anak di pelosok negeri yang harus belajar di bawah atap bangunan yang hampir roboh? Bahkan, ketika anggaran bantuan sosial ditilap, ada berapa banyak kepala keluarga yang semakin terperosok dalam kemiskinan ekstrim hingga putus asa menjalani hidup? Atas dasar penderitaan rakyat inilah, opsi hukuman terberat dipandang sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak dasar masyarakat banyak yang telah dirampas secara paksa. Namun, di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama para aktivis kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, penerapan hukuman mati dianggap bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan. Komnas HAM menekankan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak paling mendasar dari setiap warga negara, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak, dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun oleh hukum manusia. Selain alasan konstitusi dan prinsip kemanusiaan,
Pihak yang menolak hukuman mati juga menyodorkan fakta-fakta ilmiah serta perbandingan internasional. Jika kita melihat pengalaman di berbagai negara lain, hubungan antara penerapan hukuman mati dengan penurunan angka kejahatan keuangan ternyata tidak selalu sejajar. Ada banyak negara di wilayah Eropa yang sama sekali tidak memberlakukan sanksi pencabutan nyawa di dalam kitab hukum mereka. Namun tingkat kejahatan keuangan di sana justru berada di titik paling rendah di dunia. Mengapa demikian? Karena negara-negara tersebut berhasil membangun sistem pengawasan yang sangat ketat, transparansi anggaran yang terbuka lebar, serta kepastian penegakan hukum yang tidak memandang bulu. Sebaliknya, ada pula beberapa negara di dunia yang tergolong sangat rajin menerapkan eksekusi mati bagi para pelaku kejahatan berat, namun angka kecurangan di tingkat birokrasi mereka tetap saja berada di peringkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa keberadaan sanksi yang sangat kejam sekalipun tidak otomatis membuat suatu negeri bebas dari kejahatan, apabila sistem birokrasi dan penegakan hukumnya masih memiliki banyak celah yang bisa diperjualbelikan. Komnas HAM juga mengingatkan risiko besar yang bisa terjadi dalam sistem peradilan kita. Hukum diciptakan dan dijalankan oleh manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Bagaimana jika di kemudian hari terjadi kesalahan vonis atau manipulasi hukum yang menimpa seseorang yang sebenarnya tidak bersalah? Jika hukuman yang dijatuhkan adalah kurungan penjara, keputusan tersebut masih bisa dikoreksi dan nama baik korban bisa dipulihkan. Namun jika sanksi pencabutan nyawa sudah dieksekusi, maka kesalahan peradilan tersebut menjadi sesuatu yang abadi dan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi sampai kapanpun. Perdebatan panjang antara pendekatan keagamaan yang menuntut keadilan tegas dengan pendekatan hak asasi manusia yang menekankan perlindungan hak hidup ini, pada akhirnya kembali melempar bola panas ke tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai rakyat kecil tentu memiliki sudut pandang tersendiri saat menyaksikan perdebatan angka dan pasal ini. Di mata masyarakat awam, muncul sebuah pertanyaan yang sangat membekas di hati nurani. Ketika kita semua sepakat untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak hidup seorang pelaku kejahatan keuangan agar tidak kehilangan nyawanya, lantas siapa yang benar-benar berdiri paling depan untuk membela dan menjamin hak hidup jutaan rakyat kecil? Rakyat yang selama bertahun-tahun harus menahan lapar, kehilangan akses pendidikan yang layak, serta menderita dalam kemiskinan akibat dana pembangunan negaranya terus-menerus digerogoti dari dalam. Pertentangan inilah yang menjadi inti dari dilema keadilan di negeri kita saat ini. Jika kita mau jujur dan melihat realita yang ada di lapangan, perdebatan panjang mengenai perlu atau tidaknya pencabutan nyawa bagi para oknum pejabat sebenarnya seringkali mengalihkan perhatian kita dari satu titik paling krusial. Ada satu rahasia umum yang sudah dipahami oleh hampir seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Hal yang paling ditakuti oleh seorang pelaku penyalahgunaan wewenang bukanlah jeruji besi, melainkan kehilangan seluruh harta kekayaannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah pola pikir para oknum tersebut dengan logika yang sangat sederhana. Ketika seorang oknum berani mengambil risiko untuk melakukan tindakan melanggar hukum, ia biasanya sudah melakukan kalkulasi matematis di dalam kepalanya. Bagi mereka, menjalani masa hukuman kurungan selama beberapa tahun di dalam penjara seringkali dianggap hanya sebagai sebuah risiko bisnis yang kecil. Terlebih lagi, bukan rahasia lagi di tengah masyarakat bahwa fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan terkadang masih bisa diatur sedemikian rupa agar tetap terasa nyaman bagi mereka yang berkantong tebal. Mereka bisa saja kehilangan kebebasan fisik untuk sementara waktu, namun pikiran mereka tetap tenang karena tahu satu hal. Seluruh aset hasil kejahatan yang berhasil disembunyikan atas nama kerabat, keluarga, atau rekening rahasia akan tetap aman menunggu mereka sampai masa hukuman selesai. Ketika masa hukuman kurungan itu berakhir dan mereka melangkah keluar dari pintu penjara, mereka tidak keluar sebagai orang yang gagal. Mereka keluar sebagai orang kaya baru yang memiliki modal melimpah untuk menikmati sisa hidupnya dalam kemewahan, atau bahkan membiayai anak cucu mereka hingga 7 turunan. Inilah alasannya mengapa sanksi penjara semata tidak pernah sanggup menghentikan niat buruk para oknum berikutnya. Sistem hukuman yang ada saat ini seolah-olah justru membiarkan aksi pencurian uang rakyat menjadi sebuah investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, solusi yang paling nyata, paling masuk akal, dan disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah penerapan tindakan pemiskinan total melalui perampasan seluruh aset hasil kejahatan. Aturan mengenai penyitaan aset ini harus dijadikan sebagai senjata utama dalam penegakan hukum di negeri kita. Caranya sangat sederhana dan tidak rumit. Lacak setiap rupiah uang yang mengalir secara tidak wajar, sita seluruh bangunan mewah, tanah, kendaraan, rekening bank,
hingga saham yang dimiliki oleh pelaku dan keluarganya yang tidak bisa dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah. Tindakan pemiskinan ini memiliki kekuatan psikologis yang jauh lebih dahsyat untuk merusak niat jahat seseorang. Ketika seorang pejabat menyadari bahwa sekali saja ia menyentuh uang rakyat, maka bukan hanya dirinya yang akan masuk penjara, melainkan seluruh harta benda yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun akan disita habis oleh negara tanpa tersisa sedikit pun, maka kalkulasi bisnis di kepalanya akan langsung hancur. Korupsi tidak lagi menjadi tindakan yang menguntungkan, melainkan menjadi sebuah keputusan konyol yang akan menghancurkan masa depan diri dan seluruh keluarganya sampai ke titik nol. Satu hal yang tidak kalah penting dari proses pemiskinan ini adalah kemana uang hasil penyitaan aset tersebut akan dialokasikan. Selama ini, rakyat seringkali bertanya-tanya, setelah seorang oknum ditangkap dan barang buktinya dipamerkan di media, kemana perginya uang-uang tersebut? Pengembalian aset hasil penyitaan ini harus dilakukan secara transparan dan dikembalikan langsung kepada pemilik aslinya, yaitu rakyat Indonesia. Uang hasil penyitaan aset dari para oknum tersebut bisa dialokasikan khusus untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak di pelosok daerah, memperbaiki jalan-jalan desa yang berlubang dan membahayakan keselamatan warga, membiayai program kesehatan gratis untuk keluarga kurang mampu, serta memberikan subsidi pupuk dan modal usaha bagi para petani serta nelayan kecil. Ketika uang hasil rampasan tersebut berputar kembali untuk kepentingan publik, rakyat tidak hanya melihat keadilan hukum ditegakkan di atas kertas, tetapi juga merasakan manfaat nyatanya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentu saja, tindakan pemiskinan dan penyitaan aset hanyalah salah satu sisi dari mata uang. Di sisi lain, kita juga harus secara terus-menerus membenahi sistem birokrasi negara, agar tidak lagi memberikan celah sedikit pun bagi siapa saja untuk melakukan kecurangan. Kita harus belajar dari negara-negara maju yang berhasil menekan angka kejahatan keuangan hingga ke titik terendah. Mereka tidak fokus pada seberapa kejam hukuman yang diberikan setelah kejahatan terjadi, melainkan fokus membangun sistem digitalisasi yang transparan, di mana setiap sen aliran uang negara bisa dipantau oleh publik secara terbuka dalam waktu nyata. Selain itu, sistem politik di negeri ini juga harus dibenahi dari akarnya. Selama biaya untuk menduduki suatu jabatan politik masih sangat mahal dan membutuhkan modal yang tidak masuk akal, maka selama itu pula oknum pejabat yang terpilih akan selalu terdorong untuk mencari cara mengembalikan modal kampanye mereka. Pembenahan sistem politik, transparansi anggaran, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta ancaman pemiskinan total harus berjalan secara berdampingan tanpa bisa dipisahkan satu sama lain. Pada akhirnya, perjuangan membersihkan negeri ini dari praktik rasuah bukan hanya tugas lembaga penegak hukum semata, melainkan tugas kita bersama sebagai warga negara. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak pernah lelah untuk bersuara, mengawasi setiap kebijakan di lingkungan sekitar kita, dan menolak segala bentuk kompromi terhadap tindakan kecurangan sekecil apapun. Ketika seluruh rakyat bersatu dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka tidak akan ada lagi ruang bagi para oknum untuk berlindung di balik kekuasaan mereka. Satu hal yang harus kita ingat bersama, negara ini didirikan bukan untuk memperkaya sekelompok oknum yang memiliki jabatan, melainkan untuk memakmurkan seluruh rakyat dari ujung barat sampai ke ujung timur tanah air. Kebersamaan dan suara kritis dari kita semua adalah kunci utama untuk memastikan bahwa uang rakyat akan selalu kembali dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit dan deretan berita tentang oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang, nurani rakyat kecil sejatinya tidak pernah benar-benar padam. Kita yang setiap hari berkeringat mencari nafkah secara jujur, mulai dari pedagang kaki lima, petani di sawah, buruh pabrik, hingga pengemudi di jalanan, hanya merindukan satu hal yang sangat sederhana, keadilan yang nyata dan masa depan negeri yang sejahtera bagi anak cucu kita kelak. Melihat kondisi yang ada, kami sebagai rakyat kecil tentu menyimpan harapan yang sangat besar di lubuk hati yang paling dalam. Kami ingin tetap memiliki rasa percaya bahwa di antara ribuan pemangku kebijakan di negeri ini, masih ada pejabat-pejabat yang jujur, berintegritas, bertakwa, dan benar-benar tulus mengabdi untuk kesejahteraan rakyat. Kami yakin masih ada pemimpin yang rela tidur tidak tenang hanya karena memikirkan nasib warganya yang belum bisa makan, serta pejabat yang gemetar tangannya jika harus menyentuh 1 rupiah pun uang yang bukan menjadi haknya. Kepada para pemimpin dan pejabat yang bersih inilah, doa tulus kami selalu terpanjat. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, ketabahan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk terus berdiri tegak membela kepentingan rakyat banyak di tengah arus godaan yang begitu besar.
Namun, kejujuran dari segelintir figur saja tidak akan cukup jika tidak ditopang oleh benteng hukum yang kokoh dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, harapan terbesar rakyat saat ini adalah melihat hadirnya sistem hukum yang benar-benar memiliki taji dan keberanian. Sudah saatnya rancangan undang-undang perampasan aset tidak lagi sekadar menjadi wacana yang tertahan di atas meja perundingan, melainkan segera disahkan dan dijalankan dengan sepenuh hati. Kami merindukan lahirnya aturan tegas yang mampu memiskinkan para pelaku kejahatan keuangan hingga ke akar-akarnya. Bagi rakyat kecil, sanksi penjara semata tanpa adanya penyitaan seluruh harta curian hanyalah sebuah formalitas yang tidak memberikan rasa adil. Jika seseorang terbukti mencuri uang rakyat, maka seluruh harta benda yang dimiliki, baik yang diatasnamakan diri sendiri maupun kerabatnya, harus disita habis oleh negara tanpa tersisa. Jadikan tindakan merugikan negara tersebut sebagai sebuah keputusan paling konyol yang akan menghancurkan masa depan pelakunya hingga ke titik nol. Lebih dari itu, jika dampak dari penyalahgunaan wewenang tersebut sudah terbukti menghancurkan perekonomian daerah, merenggut hak hidup jutaan warga, serta merusak masa depan generasi muda, maka opsi sanksi terberat seperti hukuman mati layak untuk ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi tegas yang dikombinasikan antara pemiskinan total dan hukuman maksimal ini bukanlah bentuk dendam, melainkan bentuk perlindungan mutlak bagi kehidupan jutaan rakyat yang selama ini menjadi korban. Hanya dengan hukum yang sangat kuat dan menakutkan inilah, niat buruk para oknum dapat dipadamkan sejak awal, sehingga Indonesia yang bebas dari praktik rasuah dapat benar-benar terwujud. Apalagi, saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan yang sangat sakral bagi seluruh bangsa Indonesia. Di bulan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita bersama-sama menyalakan kembali api semangat persatuan. Kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan kita puluhan tahun lalu dibayar dengan darah, keringat, dan nyawa. Sungguh sebuah pengkhianatan besar jika kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah tersebut justru dirampas kenyamanannya oleh oknum-oknum yang serakah. Oleh karena itu, mari kita sebagai rakyat kecil tetap bergandengan tangan dan bersatu padu. Jangan pernah mau diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memecah belah bangsa demi kepentingan kelompok tertentu. Di era digital saat ini, di mana informasi beredar begitu cepat dan terkadang membingungkan, mari kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah jauh lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih cerdas dalam menyaring setiap kabar yang diterima. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu simpang siur yang bertujuan mengalihkan perhatian kita dari fokus utama, yaitu pengawasan terhadap transparansi anggaran dan penegakan hukum yang adil. Persatuan rakyat adalah benteng terkuat yang dimiliki oleh negara ini. Ketika rakyat bersatu, saling menjaga, dan tetap kritis dengan cara yang santun serta bermartabat, maka tidak akan ada kekuatan gelap yang sanggup merubuhkan bangsa ini. Mari kita jadikan momentum bulan kemerdekaan ini sebagai titik balik untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya, dengan kombinasi antara ketegasan hukum yang tidak pandang bulu, keberadaan pejabat-pejabat yang bersih dan amanah, serta persatuan rakyat yang tidak mudah digoyahkan, mimpi melihat Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, adil, makmur, dan sejahtera bukan lagi sekadar bunga tidur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meredai perjuangan kita bersama, melindungi para pemimpin kita yang jujur, dan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan yang sejati. Merdeka! Ya, terima kasih teman-teman masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke season beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Oleh karena itu, kita minum kopi dulu teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana opini kalian? Jika kalian memiliki pendapat atau argumen, silakan tuangkan di kolom komentar dengan cara yang bijak tanpa mencaci maki siapapun, tanpa menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, kalau menurut opini saya, korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Maka hukumannya nggak boleh yang biasa-biasa saja. Hukumannya harus luar biasa. Teman-teman, kalau kita bicara soal korupsi di Indonesia, rasanya semua orang sudah di tahap yang gemas, marah, dan lelah. Korupsi ini bukan cuma soal pejabat yang mencuri uang di atas kertas. Tapi teman-teman,
Ini dampaknya langsung kena ke perut rakyat kecil seperti kita ini. Uang sebesar itu yang harusnya dipakai buat membangun sekolahan yang mau rubuh, gratiskan fasilitas kesehatan, perbaiki jalan berlubang, atau bantu modal usaha rakyat kecil, malah lenyap begitu saja masuk ke kantong pribadi para pejabat dan mafia. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya rakyat yang harus menanggung semuanya. Hidup makin susah, mencari pekerjaan makin sulit, dan harga-harga makin mahal. Terutama harga-harga kebutuhan pokok. Teman-teman, oleh karena itu, kalau kita melihat perdebatan antara sudut pandang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan Komnas HAM, opini saya sangat jelas. Kedua pandangan ini tidak boleh dibenturkan, tapi harus dijalankan bersamaan sebagai satu paket hukum yang sangat tegas dan tanpa pandang bulu. Teman-teman, saya pribadi sangat setuju dengan dorongan MUI yang meminta agar koruptor kelas kakap dihukum mati dan dimiskinkan total secara bersamaan. Kenapa teman-teman? Karena hukum kita selama ini terlalu lembek dan bikin koruptornya ketawa di balik sel penjara. Selama ini teman-teman, koruptor cuma divonis beberapa tahun saja. Di dalam sana mereka seringkali masih bisa menyuap oknum petugas agar mendapatkan kamar yang ber-AC dan memiliki fasilitas yang mewah. Konon kabarnya seperti itu teman-teman. Begitu dapat remisi, dipotong masa tahanannya, mereka keluar penjara dengan santai. Kenapa mereka santai? Karena uang hasil korupsinya yang jumlahnya sangat banyak itu masih aman disembunyikan atas nama orang lain. Mereka berpikiran nggak apa-apa di penjara, paling juga sebentar. Yang penting keluar nanti tetap kaya raya 7 turunan. Logika gila yang harus dihancurkan ini teman-teman. Teman-teman, kita sudah seringkali membahas koruptor itu tidak pernah takut sama penjara. Mereka cuma takut miskin, seluruh hartanya disita, rumahnya, mobilnya, simpanan banknya, sampai bisnisnya wajib disita total oleh negara. Biarkan mereka merasakan sulitnya cari uang dari nol secara halal seperti kita rakyat kecil teman-teman. Teman-teman, untuk korupsi kelas kakap atau skala besar yang dampaknya merusak ekonomi negara dan menyengsarakan jutaan rakyat, hukuman mati harus berani dieksekusi. Ini bukan tentang dendam atau rasa benci, tapi ini tentang keadilan teman-teman. Menyingkirkan satu koruptor jauh lebih mulia daripada membiarkan satu orang ini terus hidup tapi membunuh jutaan rakyat secara perlahan melalui kemiskinan. Teman-teman, di sisi lain kita juga harus jujur mengakui bahwa pendapat dari Komnas HAM ada benarnya juga. Mengapa? Karena kalau kita cuma sibuk menghukum mati tanpa memperbaiki sistem yang rusak, maka koruptor baru akan terus bermunculan bak jamur di musim hujan. Teman-teman, membunuh koruptor tanpa memperbaiki sistem itu ibarat sibuk mengepel lantai yang basah tapi lupa mematikan keran air yang bocor. Coba kita lihat realita di lapangan. Sistem politik kita ini sangat mahal teman-teman. Untuk menjadi bupati, menjadi wali kota, atau menjadi anggota dewan saja, seseorang calon harus keluarkan modal sampai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Dari mana uang sebanyak itu? Pasti pinjam ke cukong atau para mafia. Begitu menjabat, fokus utama pejabat itu bukan melayani rakyat, tapi bagaimana cara mengembalikan modal
dan bagi-bagi proyek ke para sponsornya. Inilah kenapa sistemnya harus dirombak total. Teman-teman, di bawah komando Presiden Prabowo, rakyat menaruh harapan yang sangat besar. Rakyat merindukan sosok pemimpin yang punya ketegasan tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, tanpa ingah-ingi. Kita ingin melihat hukum di Indonesia benar-benar berdiri tegak dan adil. Siapapun yang terbukti memakan uang rakyat wajib disikat habis, tanpa peduli apa jabatannya, siapa orang tuanya, apa partainya, atau berapa banyak bintang yang menempel di pundaknya. Di mata hukum, tidak boleh ada orang yang kebal. Di mata hukum, setiap warga negara adalah sama. Teman-teman, kita masih percaya, masih banyak pejabat, masih banyak para dewan, masih banyak aparat, masih banyak para penegak hukum yang jujur, yang berintegritas, yang tulus kerja untuk rakyat. Oleh karena itu, mari kita jaga mereka, kita dukung mereka untuk bekerja, untuk membersihkan para koruptor agar bumi Indonesia terbebas dari budaya korupsi. Teman-teman, terima kasih telah menonton. Saya Bang Ir, host Tiang Politik, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini, karena channel ini dibuat untuk tempat kita, rakyat kecil, bersilaturahmi, berkumpul, belajar, saling sharing, dan menyatukan suara anak-anak bangsa demi Indonesia yang bersatu, Indonesia yang kuat, yang berdikari, yang mandiri. Teman-teman, terima kasih. See you next time. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa di video selanjutnya.